الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أبناء الطلبة المحترمون، alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah abna'i talabah kita bersyukur pada kesempatan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang mana tadinya kita dapat melangkahkan kaki kita, kita dapat mengayunkan tangan kita, kita dapat menggerakkan badan kita, berkumpul di tempat yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abna'i thalaba al-muhtaramun, sudah beberapa hari ini kita berpuasa. Tentunya banyak hal yang sudah kita dapatkan dari nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Karena pada hari-hari puasa tentunya segala kebaikan akan sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Tapi ada satu yang itu hanyalah urusan Allah semata, yaitu pahala puasa. Kalau kebaikan-kebaikan selain puasa, Allah akan melipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi urusan puasa itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak tahu pahalanya kayak gimana, tidak tahu. Abna'i thalaba al-muhtaramun, kadang kita dalam menjalankan puasa banyak hal-hal yang sekiranya kita bertujuan untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi secara tidak langsung tidak kita sadari kita malah terjerumus kepada hal-hal yang merusak daripada nilai-nilai ibadah itu sendiri. Ini banyak sekali, tidak sengaja, tidak terasa, padahal kita sudah niat jangan sampai jatuh ke lubang hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi ternyata kita malah jatuh kepada hal-hal yang merusak pahala ibadah. Maka pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini, kita akan sedikit membahas, insyaallah tidak panjang, tidak lebar, insyaallah sedikit pendek dan juga sempit. Paling mungkin 5 menit atau sampai 10 menit saja. Karena alhamdulillah ini perjalanan dari Ciawi menuju Ciawi Gebang ini terasa perjalanan dari Surabaya ke Kuningan. Sudah rasanya jalan Ciawi ini dibikin jalan tol, sehingga tidak terjebak dalam kemacetan yang amat sangat
panjang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang merusak nilai pahala puasa kita. Ada 5 hal, ada 5 perkara yang merusak daripada pahala puasa kita. Ingat, ini tidak membatalkan puasa. Puasa kita syah, kita tidak wajib mengqodoknya. Tetapi ketika kita berbuat 5 perkara ini, pahala kita akan berkurang. Sesuai dengan hadis Rasul an Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya. Ada 5 perkara di situ. Apa saja 5 perkara itu? Al-awwal, khamsatu asya tuhbitus shaum. Al-awwal, al-kadzib. Yang pertama, hal atau perkara yang akan merusak pahala puasa kita adalah berbohong. Al-kadzibu. Dalam berbohong memang ada beberapa kriteria dari berbohong tersebut. Ada berbohong yang bermakna positif. Ada berbohong yang nilainya adalah dosa. Namun paling tidak, ketika seseorang itu terbiasa berbohong, walaupun itu bernilai positif, maka dia akan terbiasa dengan sifat tersebut. Lama-lama dia akan jatuh kepada kebohongan yang bernilai dosa. Ra'sud dunub al-kadz, pangkal daripada dosa adalah berbohong. Assalamualaikum. Ada pasipanya? Anaknya keluar. Oh, enggak ada, Pak. Pasipanya lagi keluar, padahal lagi ngorok di kamar. Maksud anak mungkin baik, tidak mau mengganggu orang tuanya, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Naumus shaim, ibadah. Jadi mau bangunin kasihan, nggak dibangunin, ada tamu. Nah, berbohong dalam kriteria ini termasuk berbohong apa ini? Berbohong yang dibolehkan atau berbohong yang bernilai dosa. Jelas ini tidak, nilainya tidak dosa, tidak berdosa. Ada niat baik di situ, ya kan? Namun masih memiliki makna yang tersembunyi. Tapi kalau terus dibiasakan seperti ini, bisa-bisa anak akan jatuh kepada kebohongan yang nyata, yang nilainya adalah dosa. Khamsatu asya'a tuhbitus shauma al-kadzibu. Yang pertama, summa asani al-ghibatu. Kalau kalian berpuasa bohongnya jalan, apalagi gibahnya jalan, gosip. Kalau ibu-ibu rempong sudah biasa. Ini laki-laki kok rempong. Kumpul bersama temennya 2, 3, 4, 5 orang. Kumpul satu kelompok. Niatnya mau mendiskusikan pelajaran. Niatnya ada hal-hal yang harus dibahas bersama. Tapi isi konten kebanyakan dalam halakonya adalah ngegosip. Nyata ini. Alhamdulillah. Insya Allah nggak ada santri alilah sini.
Gak ada yang ghibah, gak ada yang ngegosip. Standarnya apa ghibah itu? Apa standarnya ghibah? Apa arti ghibah itu? Zikruka akhaka bima yakrahu. Apa arti ghibah? Zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menceritakan tentang saudaramu yang mana apabila ia mendengarkan, ia tidak rela. Jadi kalian ngomongin teman kalian yang tidak ada di tempat kalian. Omongan kalian itu, sekiranya teman kalian itu langsung mendengarnya, dia akan marah. Nah, itu berarti ghibah. Ya gimana Ustadz kalau seandainya omongan saya ini nggak mungkin ini dia bisa marah walaupun sampai terdengar ke telinganya langsung. Karena memang sifatnya kebal gitu. Sekali dua kali mungkin, tapi lama kalau terus-terusan juga akan menyulut api kemarahan. Maka paling tidak harus dihindari. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga apa? An-namimah. An-namimah adalah apa namimah? Mengadu domba. Jadi kalian bapaknya punya domba, ketemu sama si fulan yang bapaknya juga punya domba, ketemu di lapang hijau diaduin. Nah itu adu domba, domba diadu, duduk. Maksudnya bukan dombanya yang diadu, manusia-manusia yang mempunyai kemiripan sifat daripada domba. Kompor orangnya, ya kan? Sumbunya panas. Ini provokator ini komportor. Ini kalau seandainya terus dilestarikan dalam bulan suci Ramadan sifat seperti ini, maka akan mengkikis pahalanya sedikit demi sedikit. Malam hari habis tarawih dia tadarus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus dari jam 8 sampai jam 12. Pahalanya banyak. Dikantongin sama dia pahalanya. Orang lain bahkan tidak mau dibagi. Siangnya dia bangun dari tidur, kumpul sama geng ibu-ibunya, adanya ngegosip bahkan mengadu domba. Hei bu, tahu nggak bu? Itu si ibu yang itu tuh, katanya make up ibu itu murahan. Katanya muka ibu itu tidak cocok pakai merek ini. Lah harusnya pakai apa? Minyak jelantah. Wah panas. Ibu yang dikasih laporan panas kan gitu. Datang langsung ke ibu tadi itu. Ya samperin. Nah, si biang keroknya malah ngambil genjreng. Lah ini tung tang tung dung dung. Tung tang dung dung dung. Malah seneng. Terjadi percekcokan antara dua ibu-ibu. Bayangkan kalau dua ibu sudah bertemu dengan kondisi, ya kan, memuncak. Wah, sudah lebih baik hansip, satpam suruh pensiun semuanya. Karena nggak akan ada yang bisa mengendalikannya. Mending kalau bapak-bapaknya yang cekcok, mending lempar saja ke sungai, selesai beres. Ambil karungin, lempar beres. Ibu-ibu serba salah. Maka jangan jadi orang yang
mengadu domba. Habis pahala kita nanti. Yang keempat, nah tadi kan janjinya 10 menit ya, oh bentar lagi. Yang keempat, al-yaminu al-ghamusu, bersumpah palsu. An-nami al-yaminu al-ghamusu. Orang-orang yang mudah bersumpah, apalagi sumpahnya ada sumpah palsu, maka pahala Ramadan, pahala puasa yang selama ini sudah dia pupuk akan terkikis sedikit demi sedikit. Yang terakhir daripada perkara yang dapat merusak pahala ibadah puasa adalah an-nazratu bisyahwat. Apa? An-nazratu bisyahwat. Ini yang kelima. Melihat, memandang dengan syahwat. Itu pasti akan mengikis nilai pahala puasa. Apalagi zaman sekarang ini adalah zaman HP. Semua informasi, semua kebutuhan, semua keperluan sudah ada di HP. Dunia berada dalam genggaman. Maksudnya HP selalu berada di tangan. Ketika kita buka Google atau buka YouTube, ada yang lewat nang ning nung. Nggak dilihat mubazir, dilihat habislah sudah pahala puasa kita ini. Iklan maksudnya, ya kan? Biasanya kalau kita buka YouTube kan yang datang adalah iklan, atau kita googling yang ada adalah kalau iklannya menggunakan artis Ustadz Syifa ya nggak masalah. Nah ini artisnya beda, benar-benar artis. Selagi kita melihat tidak memakai syahwat tidak masalah. Tapi kalau sudah memakai syahwat itu akan membatalkan, akan merusak nilai puasa kita. Maka hati-hati. Kalau sudah ada, kira-kira sudah ada yang lewat ketika kita buka YouTube atau buka Google, sudah ada yang baru langsung matiin, lewati, skip. Kalau nggak bisa di skip, nggak bisa dilewati, tungkrupin itu, HP-nya tungkrupin, aman. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan datang ini, iklan apa yang datang ini, ya kan? Ini iklannya iklan Marzan, minuman. Minumlah Marzan, ibadah Anda akan berlipat-lipat pahalanya. Ngelihatnya sambil ngeces, pakai syahwat, rusak pahalanya. Orang minuman pakai syahwat, ya kan? Waduh, enak siang-siang ngelihat iklan Marjan. Gantilah jangan Marjan. Apalagi itu kan. Jadi sudah 5. Ini 5 hal yang akan merusak nilai ibadah pahala puasa. Kita ulangi. Yang pertama, al-kadzibu. Terus yang kedua, al-ghibatu. Yang ketiga, an-namimatu. Terus yang keempat, al-yaminu al-ghamusu. Yang kelima, an-nazratu bisyahwat. Abna'i talaba al-muhtaramun, kiranya
penyampaian singkat dari saya pribadi ada manfaatnya. Semoga kita semuanya dalam melaksanakan ibadah puasa ini bisa khusyuk, bisa tumakninah, tidak ada pahala-pahala puasa kita yang rusak full semuanya. Nastafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.